eksekusi itu kan mereka memiliki masing-masing kamar ya. Tetapi pada saat itu Amel dan Ibu Tuti tinggal dalam satu kamar atau beda kamar, Bang? Pada saat itu Amel dan Bu Tuti tinggal dalam satu kamar, tidur dalam satu kamar gitu. Jadi lampu gelap semua. Jadi pada saat Danu datang mengantarkan tersangka Y ini, sebelum rekonstruksi kemarin memang kita sudah melakukan pendampingan di Barat gitu ya, mendampingi Danu sebagai status sebagai tersangka setelah sebelumnya Danu menyerahkan diri ke Polda untuk kemudian berniat membuka perkara ini secara terang benderang gitu, sesuai dengan apa yang dia lihat, dia alami, dia saksikan gitu. Nah, kemudian dari situ banyak hal yang kemudian dibuka oleh Danu begitu, termasuk salah satunya tentang kejadian tindak pidana ini terjadi, peran masing-masing pihak itu, yaitu Danu sendiri, pihak peran Y, peran M, peran AA gitu. Nah, itu semua diceritakan oleh Danu di proses penyidikan gitu. Sehingga kemudian setelah proses penyidikan itu dilaksanakan, kemudian pihak penyidik merasa bahwa ini perlu ada keterangan yang jelas terkait dengan bagaimana posisi di mana saat itu bagaimana. Nah, itu harus ke TKP begitu. Maka kemudian oleh penyidik dianggap perlu untuk datang ke TKP untuk mempraktekkan secara langsung ya tentang bagaimana tindak pidana itu terjadi, apa dan seperti apa ya peran masing-masing para tersangka ini dalam proses pembunuhan itu gitu. Nunjukinnya apa aja sih Bang? Waktu malam semalam itu masa prarekonstruksi Danu menunjukkan kapan dia dipanggil oleh Y ini, tersangka Y ini, terus disuruh apa ya kan. Nah, terus kemudian Danu datang mengikuti perintah dia ke TKP begitu untuk membantu pihak Y dan tersangka M, AA untuk melakukan tindak pidana itu. Jadi Danu itu diminta untuk menjaga di luar begitu, untuk mengamankan kondisi supaya aman begitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa diminta oleh tersangka Y untuk memberitahu Y di luar gitu, kondisi di luar. Jadi awal itu Danu memang di luar terus, di luar rumah kejadian ya, rumah TKP. Karena memang diperintahkan itu untuk itu. Nah, kemudian Danu disuruh masuk, terus kemudian Danu disuruh untuk mengambil golok begitu ya. Nah, terus kemudian diberikan kepada tersangka Y begitu. Terus kemudian golok ini terus kemudian Danu disuruh keluar lagi dari rumah, dari kamar itu, dari rumah ya, dari ruang tamu itu, disuruh keluar menjaga lagi di luar begitu. Nah, setelah itu kemudian di situ ada tersangka Y, tersangka A begitu, dalam posisi lampu gelap ya, dan tidak ada cahaya lampu itu hanya ada di dapur ya, terus di kamar mandi begitu. Nah, setelah itu Danu diminta untuk jaga di luar, terus kemudian pihak Y ini bersama tersangka AA ini kemudian masuk ke kamar untuk yaitu melakukan eksekusi itu gitu. Terus kemudian ketika Danu di luar, tiba-tiba Danu mendengar teriakan Amel begitu. Dia mendengar teriakan korban. Teriaknya begitu kencang gitu. Akhirnya Danu kan kaget, lari kan masuk ke dalam. Terus kemudian Danu, nah disitulah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Amel ini begitu. Yang terlihat saat itu di dalam itu, waktu mendengar teriakan Amel dan masuk ke dalam, yang sedang melakukan kejahatan terhadap Amel siapa Bang? Di situ ada Y, ada tersangka Y, ada tersangka A, dan ada tersangka A. Jadi di dalam kamar itu ada 3 orang, terus kemudian Danu datang, jadi 4 orang semuanya. Itu yang melakukan eksekusi terhadap Amel, tersangka Y dari pengakuan Danu. Tersangka Y, Danu juga ada peran membantu di situ, cuman sifatnya pasif sebetulnya. Danu pasif karena atas instruksi saja sebetulnya. Jadi
tersangka Y terus kemudian dibantu tersangka A dan A ini melakukan tindak pidana itu gitu. Yang dieksekusi duluan siapa kalau pernah pandang? Kalau Danu sebetulnya tidak tidak terlalu ngeh ya, tidak terlalu mengerti awalnya siapa yang dieksekusi duluan. Tapi setelah korban Amel ini dibunuh oleh para tersangka tadi itu, kemudian Danu keluar begitu ya, keluar lagi begitu, melihat sampingnya ini ada korban Ibu Tuti yang notabene adalah bibinya. Dia tangannya Danu dibeginikan, ternyata dan Ibu Tuti ini sudah tidak bernyawa begitu. Nah, disinilah Danu shock, kaget, karena memang niat awalnya Danu diajak begitu ya, dikasih instruksi itu kan pada tanggal 17 malam gitu. Danu diminta oleh tersangka J ini untuk membantu memberikan pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya, tapi memberikan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Y ini di tempat pecel lele itu curhat kepada Danu begitu loh, bahwa wah sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatah dan seterusnya. Jadi memang motifnya kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan atau masalah harta dan seterusnya begitu. Bang, polisi kan bawa barang bukti ember Bang, lagi malam. Apalagi Bang? Kalau ember itu adalah bukti yang disita oleh pihak penyidik kepolisian yang digunakan oleh Danu. Pada saat itu Danu disuruh oleh tersangka Y untuk membersihkan TKP dengan air gitu. Jadi perintahnya itu kurang lebihnya Danu itu tolong dibersihkan pakai air gitu. Jadi Danu hanya nyiprat-nyipratin hanya memercikan air saja ke itu, terus kemudian mengguyurnya gitu. Menggunakan ember dan gayung. Nah, kebetulan bukti yang lain itu sudah disita. Nah, ember itu menurut pengakuan Danu pada saat pra TKP itu ini yang dijadikan alat untuk mengambil air dan kemudian diciprat-ciprat oleh Danu. Nah, karena keterangan Danu itu kemudian ember itu dibawa untuk disita oleh penyidik gitu. Ada yang disita lagi nggak Bang? Kalau yang semalam dibawa itu hanya ember saja. Terus yang memerintahkan Danu untuk berjaga-jaga di luar, apakah itu Y atau AA atau? Danu ini sebetulnya tahunya bahwa Y ini akan memberikan pelajaran kepada para korban ini adalah pada tanggal 17 Oktober 2021 itu. Malam sebelum kejadian sekitar jam 9. Danu dipanggil, Kadia kesini tolong bantu Mamang mau ngasih pelajaran dan curhat tadi itu masalah yayasan tidak diberikan uang begitu. Nah, Danu memang disuruh oleh Y. Jadi peran Danu ini murni memang disuruh oleh Y, tidak lebih, tidak ada hal lain gitu.